Nasdem tuh siapa? Beda fondasi. Nah, tapi PKS juga nggak bodoh ya, karena kalau PKS tidak ikut masuk ke dalam percaturan politik ini, misalnya sebagai cawapres, mereka juga akan kehilangan momentum. kan Demokrat punya jago sendiri, PKS punya jago sendiri. Mau mengalah gitu saja. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Bapak. Kalau sore ini cuacanya panas apa dingin ini, Pak? Wah, ini panas tetapi tidak cerah. Ya. Agak sumuk gitu, Pak ya. Ya. Nah, sementara kalau cuaca politik panas dingin atau panas aja atau dingin aja nih, Pak? Sebetulnya politik sekarang kan tinggal mau melihat apa. Kalau saya melihatnya menggairahkan karena begitu banyak orang ribet, ya ribet mencari semacam ya punya pendapat masing-masing kan punya argue masing-masing. Iya. Tapi sebuah negara demokrasi adalah cocok, ya itulah lepaskan saja mau idenya apa, mau punya pendapat apa itu bagus. Iya, betul. Nah, sehubungan dengan masalah ide dan cuaca politik kan begitu ya kan? Ya. Anies Baswedan itu kan diberikan kebebasan untuk memilih cawapresnya menurut Surya Paloh setelah dia dideklarasikan sebagai capresnya Nasdem kan gitu. Tapi kan belum punya cawapres nih, Pak. Nah, kalau ibaratnya kalau saya ngelihat di t-shirtnya Bapak ini ada 2 burung merpati nih, Pak. Sepertinya mereka udah berjodoh ini. Nah, kira-kira ini Anies Baswedan ini akan berjodoh dengan siapa ini? AHY dari Partai Demokrat atau Aher yang katanya digadang-gadang oleh PKS sebagai mau disodorkan lah untuk jodohnya Anies Baswedan ya, supaya bisa mesra seperti burung di bajunya Bapak ini. Ya. Kalau saya secara pribadi melihatnya begini, untuk bicara cawapresnya Anies, sebetulnya itu kan pinter-pinternya dari Nasdem. Sebetulnya yang paling penting itu bahwa Nasdem mendeklarasikan si Anies ini kan sebetulnya kalau saya melihatnya ini adalah istilah saya keinginan Surya Paloh untuk lepas supaya juga bisa menjadi kingmaker. Jadi tidak selama ini nurutin partai-partai besar bergabung. Dia sudah sekian lama berjuang untuk menaikkan suaranya. Ini dengan cara dia mengambil Anies, karena nggak mungkin lagi mengambil Ganjar, nggak mungkin, yang lain juga mungkin belum, Prabowo apalagi gitu ya. Anies lah yang dia akan jadi pertaruhan. Kalau saya lihatnya sebetulnya Surya Paloh ini lebih ingin melihat efek supaya orang-orang pecintanya Anies ini kemudian pindah ke Nasdem. Ceritanya gitu nih, ini pikiran saya. Cuman ada satu yang lupa, Nasdem tuh siapa? Beda fondasi. Saya pikir agak berat ya kalau membicarakan Anies Baswedan. Pertama, koalisi yang dia bentuk ini bukan koalisi sehati. PKS ini kelompok yang berbeda ya, bahkan dulu mungkin berseberangan dengan Nasdem, katakanlah begitu ya. Kalau PKS konservatif, Nasdem nasionalis. Tapi hari ini mereka berkumpul dalam satu rumah, dan antara Demokrat dengan PKS itu sama-sama punya keinginan untuk mencawapreskan kadernya. Meskipun kehendak paling kuat sebenarnya Demokrat, karena kalau Demokrat tidak maju, dia akan jadi partai kuno. Ini yang saya nggak ngerti bagaimana Pak Surya Paloh ini bisa mencoba mengequalkan seolah-olah nggak ada apa-apa. Ini yang menurut saya tidak bisa. Kalau toh umpamanya ada pengikutnya Anies kemudian memilih Nasdem, berapa banyak orang Nasdem yang kemudian juga out? Ini yang tidak bisa diprediksi begitu saja. Jadi kalau kemudian sekarang milih Wapres, terus kemudian dari Nasdem juga bilang silakan Anies yang memilih, itu sesuatu yang sifatnya itu apa ya, water test. Nggak mungkin. Kan Demokrat punya jago sendiri, PKS punya jago sendiri.
mau mengalah gitu saja. Maka dia akan berjuang habis-habisan. Saya menyebut bahasa kardus misalnya. Mereka akan menyiapkan kardus ekstra besar supaya ada kursi untuk AHY. Tapi PKS juga nggak bodoh ya, karena kalau PKS tidak ikut masuk ke dalam percaturan politik ini, misalnya sebagai cawapres, mereka juga akan kehilangan momentum gitu. Karena 10 tahun ini sama nasib PKS dengan Demokrat. Jadi ini pertarungan yang sangat keras, dan meskipun kalau saya melihat, kalau dilihat dari logistik tentu Demokrat lebih besar ya. Begini, kalau bicara logistik, ya kita bisa tahu lah. Saya yakin Demokrat punya logistik. Persoalannya mau ngeluarin logistik nggak? Dan Demokrat mungkin akan melakukan banyak hal ya agar kursi ini tidak direbut oleh PKS. Tidak, semua ada price-nya, ada harganya, ada value-nya kan. Jadi menurut saya kalau soal cawapres ini sebetulnya masih jauh, Pak. Meskipun demikian, langkah Anies itu nggak akan mudah karena ini bukan koalisi hati maksud saya tadi ya. Ini koalisi yang dipaksakan karena tidak ada pilihan lain. Jadi Nasdem ini kan dia punya keinginan, dia punya target melampaui Golkar ya, Pileg 2024 nanti. Artinya bahwa untuk mencapai itu maka dia harus jadi pemain kunci. Oleh karena itu Nasdem mendeklarasikan terburu-buru itu karena itu. Kalau dia terlambat sedikit, Anies majunya dari PKS, Nasdem dapat apa kan gitu kira-kira. Gitu ya? Iya, jadi dia mencuri start, dia ajukan Anies supaya dia jadi pemain kunci, supaya targetnya untuk menang pemilu mengalahkan Golkar itu bisa terjadi. Tapi itu di atas kertas ya. Saya melihat hari ini survei Nasdem jeblok gara-gara ngangkat Anies, karena dia basisnya nasionalis. Orang yang angkat Anies pastinya PKS, itu cocok. Di sana mungkin jadi pahlawan dia. Tapi ketika Nasdem mengangkat Anies, suaranya hancur, jeblok. Sementara ceruk suara dari kelompok Islam ya, terutama yang konservatif, enggan masuk ke Nasdem, mereka lebih cocok di PKS. Jadi saya pikir ini nggak akan mudah ya. Perjalanan Anies akan banyak ganjalan, tapi akan kita lihat. Karena pertaruhan Nasdem sudah terlanjur berdarah-darah ya, entah dia juga ikut modal seperti Demokrat saya tidak tahu, tapi ini akan menjadi jalan yang tidak mudah bagi Anies. Ini tidak mudah. Apakah betul mau ngeluarin logistik? Pasti ada hitung-hitungannya dan how dan bagaimana mengimplementasikan. PKS cerdik, dia punya calon yang sebetulnya secara persyaratan pasti lebih memenuhi syarat menurut saya. Pak Aher ini kan bagaimanapun gubernur 2 kali. Pasti untuk menjabat sebagai wapres itu lebih memungkinkan, lebih masuk akal dibanding AHY yang sama sekali tidak mempunyai jam terbang di dalam kepemerintahan. Jadi memang benar obatnya satu-satunya ya logistik. Tapi apakah semudah itu juga? Terus kemudian kalau AHY dipilih Anies, loh Nasdem udah bilang kalau bisa itu jangan memilih orang partai, karena yang mau diambil ekornya oleh ekornya itu kan si Nasdemnya yang mau dapat. Nah kalau Demokrat juga ngajukan itu sama Nasdem, Demokrat naik, itu nggak kena. Ini hitungan saya nggak kena. Jadi ini rumit, koalisi ini rumit, nggak mudah, karena ibaratnya apa ya? Surya Paloh ini bijaknya demokrasi, katanya perubahan, tentu cari orang yang berprestasi, lu milihnya kan Anies, mohon maaf di DKI aja kita susah mau ngitung apanya prestasinya di mana.